Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Nona Merauke. Kawan-kawan sekalian, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja. Hari ini hari Kamis. Jadi hari ini tuh saya harusnya pergi operasi. Begitu SMS dan surat dari dokter. Tapi ternyata ada kesalahpahaman. Sebelum kita lihat video tadi di rumah sakit, karena tadi di rumah sakit ternyata saya boleh ambil video, jadi om yang ambil sembunyi-sembunyi begitu, tapi diizinkan ya. Nah, sebelum itu saya mau cerita. Jadi ceritanya tuh begini, kalau di Holland kita tuh tidak bisa asal pergi langsung ke rumah sakit. Semua pasti berdasarkan dokter yang kita punya area, dia kasih surat, baru kita bisa pergi ke rumah sakit. Jadi saya dapat surat dari dokter yang kita punya area itu, dan saya punya benjolan di kaki ini sudah dari tahun kemarin waktu mulai sebelum saya pulang liburan Indonesia bahkan ya. Nah, karena dia tambah besar, makanya akhirnya dokter bilang, dan dia keras ya, jadi dokter bilang pergi ke rumah sakit cek. Jadi pada saat itu, dari mulai dokter kasih saya punya surat izin, sampai saya bikin janji itu, karena telepon itu selalu susah sekali, sampai kok bisa dapat resepsionisnya. Kadang tuh kok bisa tunggu, telepon itu ditunggu line itu sampai 1,5 jam. Jadi sekuat kok punya iman saja. Begitu. Nah, setelah itu sudah dapat janji, saya baru bisa perginya tuh sekitar bulan 5, akhir bulan 5. Nah, oke. Mungkin kalau tidak salah, bahkan saya pergi ke dokter tuh bukan bulan Mei, bulan April kayaknya. Saya sudah lupa karena sudah terlalu lama. Tapi yang buat saya ingat sekali itu karena setelah saya pergi ke dokter itu periksa, terus itu saya dikasih surat untuk echo. Jadi kayak echo tuh kayak cek itu kaki itu apa di dalam dan sebagainya. Jadi seingat saya tuh saya punya echo appointment tuh tanggal 30 Mei ya, 30 Mei ya, 30 Mei kalau tidak salah. Terus ya sudah lumayan lupa, dan setelah itu saya telepon rumah sakit minta janjinya dipercepat karena untuk mau ketemu dokternya kembali itu akan bakalan lama. Tapi sebelum dikirim ke tempat echo, dokter tuh sudah bilang, jadi prosesnya tuh bakalan saya pergi di echo, setelah di echo nanti kembali echo-nya punya result ke dia, baru dia telepon atau saya pergi lagi ke rumah sakit, baru kita tahu bagaimana kita bikin selanjutnya. Nah, setelah di echo ternyata tuh janjinya saya sama dokter tuh saya tidak perlu ke rumah sakit, nanti dia telepon itu tanggal 9 Juni ya. Jadi itu tanggal 9 Juni kawan-kawan, saya sudah duduk cantik di sini, saya sudah tunggu dokter 1 hari telepon, ternyata dokter dia tidak telepon. Oke. Terus tunggu lagi besoknya tidak ada, 1 minggu akhirnya tidak ada, akhirnya saya telepon rumah sakit kembali. Kalau seingat saya tuh saya tunggu di waiting list itu saya orang ke-6 telepon, dan saya tunggu tuh sampai kalau saya 2 jam lebih saya baru bisa bicara sama di resepsionis, dan resepsionisnya bilang ada kesalahan mungkin begitu, kita bikin janji lagi. Langsung saya minta dia janji, dia tidak bisa kasih janji. Jadi mereka kirim surat online kapan itu dokter mau telepon. Dan ternyata dokter itu telepon waktunya itu pas nanti saya di Amerika. Kayak gitu, pas liburan. Nah, pada saat yang mau tunggu dokter telepon itu, saya tuh sudah menjocokkan waktu dengan Holland. Jadi kan kalau di Holland jamnya dokter telepon itu di Amerika tuh jam 5 subuh. Dari jam 4 subuh saya bangun, tunggu. Dokter tidak telepon. 1 hari om ajak keluar, saya tidak mau keluar, saya mau tunggu dokter telepon. Dokter tidak telepon. Begini tiba-tiba waktu kita sudah 2 minggu kemudian kita sudah kembali lagi ke Orlando. Tiba-tiba saya dapat SMS di saya punya handphone kalau hari Jumat yang pas minggu terakhir kita di Orlando tuh saya harus pergi ke rumah sakit dioperasi gitu. Langsung saya shock, jadi saya bilang, om bagaimana bisa ada operasi, tidak ada penjelasan, tidak ada ini, hasil echo bagaimana saya tidak tahu. Sudah oke. Jadi akhirnya om cancel, om ganti untuk hari ini. Nah, tadi kita pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit masuk di ruang tunggu, kata-kata pertama dokter bilang itu minta maaf karena ada kesalahan pahaman dengan dia punya kolega itu dia punya teman kerja, jadi dokter yang sama saya itunya. Jadi itu kayak ada kesalahan pahaman di mana tidak matching, atau dokter bagaimana tidak tahu ya. Buat saya itu tidak apa-apa kawan-kawan, yang penting hari ini sapu kaki sakit ini dikasih hilang, karena saya sudah terlalu rasa sakit kalau jalan kalau apa gitu. Jadi
buat saya nervous karena kita tidak tahu mau dibikin apa. Dan saya juga heran, biasanya kalau kita mau dioperasi itu pasti diminta dicek tekanan darah ini itu, karena sudah sering dioperasi jadi saya tahu ya. Tapi ini tidak ada. Jadi saya, dan ini om saya bilang tidak ada bilang kok harus bawa sendal kah, apakah om bilang kok bawa sendal, sudah kalau dipotong kaki kan kok tidak bisa pakai sepatu. Sudah ya kita pergi. Makanya om tuh temani pergi. Nah setelah itu sampai di sana baru pas dokter minta maaf, baru dia menjelaskan karena kesalahan paman begini begitu pokoknya intinya. Jadi dia menjelaskan kalau ternyata sedot itu fluid yang ada di dalam ganglion itu, baru nanti dia semprot sama hormon supaya bisa baik. Tapi kemungkinan bisa tidak baik, bisa baik. Bahkan saya langsung kayak oh gitu. Jadi langsung saya tanya dokter, oh jadi hari ini tidak dipotong kakinya, dibuka gitu, baru dikeluarin gitu. Tidak, dia cuma sedot saja, suntik saja apa semua. Jadi saya tanya prosesnya bagaimana, dia bilang cuma suntik saja. Jadi kawan-kawan dia terkasih obat bius. Tuhan, dia sakit saja. Jadi nanti kamu lihat dia punya video yang jelas. Itu kayak dia kasih masuk jarum, baru dia cari itu barang tuh begitu pakai jarum tuh. Tuhan, Kakak Nona sampai ramas tangan, ramas semua. Pokoknya sakit sekali. Tapi sebelum dia mulai, saya tanya, jadi ini apa? Dalam kaki ini apa? Jadi dia bilang, oh kok tidak tahu? Saya bilang, iya saya tidak tahu karena saya tidak dikasih tahu hasil eko tuh apa itu. Cuma dibilang ganglion, tapi saya tidak dijelaskan tuh ganglion itu apa gitu ya. Jadi dia bilang, oh itu ganglion itu karena jadi ada fluid di dalam sampai dia berbentuk kayak balon. Sehingga itu balon keras, jadi karena terlalu banyak fluid jadi dia mengeras. Terus dia bilang, saya tanya kenapa bisa terjadi itu, katanya tuh mungkin ada infeksi di dalam terjadi, mungkin karena terlalu banyak jalan terus iritasi, akhirnya dia jadilah itu dia punya cairan tuh mengumpul di situ tidak bisa keluar. Tapi saya bilang dia kenapa keras, dia bilang ya karena cairannya sudah terlalu banyak jadi dia tidak kayak di tangan. Terus saya bilang dulu saya punya juga di tangan, dia bilang tapi yang di tangan tuh lain, yang di tangan tuh rata-rata tuh cairan yang cair sekali, ini dia punya cairan tuh seperti gel gitu. Jadi tadi itu mereka mengeluarkan setengah pokoknya setengah milisis. Nanti kamu dengar dokter dia bilang apa tadi. Pokoknya intinya tidak dipotong, cuma dikasih masuk jarum. Dia tak cari tuh barang itu dia di mana begitu, baru dia tusuk, baru dia tarik keluar itu kayak darahnya tuh kayak gel-gel begitu ya. Setelah itu dia kasih masuk hormon. Jadi ini Kakak Nona kaki masih rasa kayak terbakar panas begitu, jadi cuma berdarah sedikit. Tapi dia bilang 3 minggu dari sekarang kalau ini tidak hilang tetap begini, saya harus datang lagi. Nah kalau seandainya saya mau disuntik lagi, tapi itu habis itu 3 minggu lagi. Tapi kalau tidak langsung bisa kita potong, kita operasi gitu. Tapi otomatis itu harus operasi kecil karena harus dibelah gitu. Jadi saya dalam hati, aduh Tuhan di Holland itu begitu sudah kawan-kawan. Dia proses tuh, dorang tidak akan langsung ke intinya. Don coba ini dulu, coba itu dulu, apa dulu baru ke intinya. Makanya Kak Nona pikir, aduh saya perjalanan masih panjang. Contoh saja. Kakak Nona punya rahang ini, kalau kalian lihat baik-baik, kalau saya bicara sekarang dengan saya punya video-video lama tuh beda. Saya punya ini tuh dia terkancing di sini, jadi saya punya dagu ini dia tinggi, saya rahang ini tinggi, rahang ini rendah. Kalau lihat begini tidak kelihatan kawan-kawan, tapi kalau kamu lihat baik-baik begini, baru kau bisa lihat. Atau kalau kadang-kadang Kakak Nona bicara, baru kau bisa lihat ini kayak dia lari miring gitu. Nah itu saja, saya sudah mengalami ini 2 tahun lalu. Terus setelah 7 bulan saya baru pergi ke dokter karena setelah hilang sakitnya ternyata tetap saja bunyi kalau kita makan di sini kresek gitu. Baru ke dokter, baru dokter kasih surat rujukan ke rumah sakit. Dari rumah sakit pergi periksa ke tempat yang mana dia kirim ke mana. Habis itu sampai di tempat itu dia suruh pakai Beagles, kalau tidur kalau apa pakai Beagles. Itu saja sudah hampir 1 tahun pakai, dia suruh kembali, sudah kembali 2 kali. Tapi ini tidak berubah kawan-kawan, ini tetap saja begitu. Sekarang saya sudah capek pergi ke rumah sakit karena kalau ke rumah sakit itu sudah jauh, sudah tidak ada di saya punya foto rumah sakitnya. Baru malasnya itu kawan-kawan, karena kalau kita mau bikin appointment tuh terlalu lama, terlalu panjang, dan pergi ke rumah sakit itu jauh. Dan habis itu kalau kau bikin appointment, kau punya kerjaan, punya apa semua itu amburadul. Makanya sudah capek sekali. Baru nyata-nyata dia sudah tahu kalau ini saya punya tulang rawan yang di bawah telinga itu dia kayak ini, dia kayak tergeser. Jadi dia tahu itu kalau itu harus
dikasih baik gitu ya. Tapi dia maunya tuh kita healing sendiri dulu. Tapi kita sudah umur begini, bagaimana healing? Biar kau pakai Buggles, dia tidak bakalan kembali kalau kau tidak taruh kembali begitu ya. Biarpun tukang urut kalau mau bawa ke tukang urut juga tidak bisa. Jadi istilahnya tuh Kakak Nona makan saja, mulut saja sudah tidak bisa buka terlalu besar. Dan kalau makan, kita makan sebelah sini, tidak bisa punya yang keras. Dan itu juga yang paling parah tuh, kalau kita makan, kita ngunyah. Biar kunyah di sini kan di mana kan, itu pasti di sini ribut kayak berisik begitu. Jadi kadang orang bicara saya tidak bisa dengar kayak begitu. Makanya tuh karena capek sekali. Nah, tapi by the way, saya mau kasih tunjuk kalian hasil dari tadi tuh dia tusuk-tusuk itu bagaimana, kalian lihat. Baru habis itu kita lihat video selanjutnya waktu saya pas di rumah sakit dan dari pagi saya jalan ya. Mari kita langsung lihat sapu kaki dulu, kasih tunjuk kamu ya. Jadi kaki tuh dia begini, dia agak bengkak. Dia sudah bilang ini 3 hari bengkak. Jadi buat kalian, supaya kalian bisa tahu, saya kasih tunjuk sekalian. Kebetulan saya kaki. Waktu saya badan berat, waktu saya masih anak pertama, saya punya tulang ini keluar kawan-kawannya. Dan ini kalian lihat, ini bekas operasinya. Jadi itu hari dia sudah dipotong tulang. Makanya pada saat tumbuh tulang ini, dokter langsung segera ini cek, karena takutnya itu efek dari yang ini gitu ya. Jadi mereka periksa gitu. Nah ini cuma disuntik. Jadi ini saya buka dia plester sambil tunggu kalian lihat. Tadinya pikir ini kita bakalan dibedah, ternyata tidak jadi tuh. Jadi cuma segitu dan tetap dia masih tinggi ya. Jadi istilahnya ini itu balon di dalam dia sudah tarik cairan yang tidak baiknya, dikasih masuk cairan yang baik gitu istilahnya. Dan ini kita harus tunggu 3 minggu. Kalau membantu ini akan kempes katanya, tapi kalau 3 minggu tidak kempes harus kembali. Bukankah itu pekerjaan yang lebih lama kawan-kawan? Ada untung terada waktu bolak-balik rumah sakit ya. Tuh nih, tapi ini sekarang bengkak, jalan saja masih agak tidak enak, kayak rasa terbakar dari sini sampai di atas sini kawan-kawan gitu ya. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya. Jadi Kakak Nona kaki itu jelek sekali ya, karena terlalu banyak jalan sampai tuh kaki dia belas habis-habisan, sampai ada berdarah apa semua. Tapi itu resikonya. Kau tanya sama semua orang, semua teman yang lari maraton itu dia kuku-kuku tuh habis semua, rusak semua. Kakak Nona punya jari kaki yang sebelah tadi kalian lihat itu, 2 kaki itu kukunya sudah rusak gara-gara zaman-zaman suka dancing salsa itu orang injak pakai sepatu. Sejak saat itu kuku sudah tidak tumbuh ke depan, tapi dia tumbuh ke atas. Jadi dia naik terus ke atas. Jadi istilahnya kayak seperti ini. Semoga ini dia masih tumbuh dengan normal. Ini dia sudah hampir naik ke atas ya, kamu lihat ya. Jadi sudah mulai putih di bawah nih. Semoga dia tidak terlepas, itu yang Kakak Nona harapkan. Intinya kita banyak jalan, kita banyak apa, jangan harap kaki itu dia mulus cantik seperti kaki-kaki reklame Hembody ya. No way. Tapi ya hidup itu pilihan, dimana demi kesehatan kita nikmati sakitnya, demi ini itu begitu kayak gitu. Jadi bersyukurlah kalian kalau kalian tidak punya penyakit apa-apa, terus bisa sehat-sehat. Walaupun kita hidup kecukupan, itu setiap orang punya kekurangan masing-masing ya. Jadi kita harus menghargai hidup itu seperti apa. Nah, supaya tidak banyak-banyak kawan-kawan, mari kita langsung lihat video tadi di rumah sakit. Dan buat kalian yang tidak tahan dengar teriakan, kasih kecil suaranya atau kasih mute, oke? Nah, kasih lihat, karena tadi Om dia kurang ajar loh kawan-kawan. Dia bilang biar sih, jadi kan rasa sakit begitu. Tuhan, sahabat Pak itu toh dia tidak datang bilang, oh sabar atau kok ini gitu ya. Dia cuma lihat saja begitu, terus habis itu dokter saja tanya, kok masih tahan sakit kan tidak? Dia bilang terapa-apa tuh dia tahan. Oh dia bilang begitu ya, kurang aja, tidak kayak sama saya ketawa dia tadi. Tuhan, pokoknya intinya kamu lihat sudah hancur. Dia tidak kasih obat-obat bios, itu saya rasa Tuhan saja yang tahu. Saya nonton saja saya rasa badan masih ngilo-ngilo. Langsung kita lihat kawan-kawan, mari. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini lagi siap-siap mau ke rumah sakit, lagi pakai skincare. Jadi buat yang dari kemarin tuh sudah tinggal DM tanya Kakak Nona tuh pakai apa. Kakak Nona tuh tidak pakai barang yang sama. Jadi barang ada depan mata sini ya. Saya kasih tunjuk. Ini saya pulang lemari supaya langsung lihat. Jadi Kakak Nona tidak ada yang disembunyi-sembunyi. Ini yang saya pakai, dan itu juga setiap produk yang saya coba banyak,
Jadi yang saya pakai itu yang saya rasa bagus gitu. Jadi yang kalian lihat yang ada dalam sini itu yang cocok sama saya punya kulit ya. Kalau pada saat saya di Indonesia ada beberapa juga yang saya tidak bisa pakai karena dia mengeluarkan jerawat gitu. Mari kita lihat sih balik videonya sambil saya lanjut ya. Ini habis mandi segar toh tanpa makeup tapi sudah pakai skincare. Cip. Jadi ini lemari bagiannya saya. Seperti kalian lihat di sini semua itu skincare. Pokoknya yang body bukan yang untuk makeup ya. Jadi saya pakai setiap hari itu ini toner, terus Paula untuk kasih hilang kayak jerawat-jerawat sama berutusan. Terus saya pakai yang ini untuk kasih kecil pori-pori. Ini sudah habis jadi kemarin ada beli satu. Terus kalau siang saya pakai vitamin C, ini dari Indonesia ya. Terus ini dari sini retinol kalau malam. Gold serum dari Cina. Terus ini dari kakak Ina yang dari Korea. Terus ini moisturizer-nya ini krim malam, krim siang. Ini juga moisturizer. Jadi sebenarnya tuh ini sama, cuma ini lagi dikasih habis. Makanya beli ini. Jadi pakai ini dulu baru ini. Ini yang sudah produk barunya dia makan lebih bagus. Ini yang lama jadi lagi dikasih habis. Ini yang terbarunya, malahan ini jauh lebih bagus dan lebih lembab kalau dipakai, begitu. Sip. Terus di atas itu kalau makeup, kalau lagi makeup baru dia punya pembersih dan lainnya dan sunblocknya dan apanya. Ini sunblocknya saya yang sama. Ini sunblock itu apa namanya untuk after sunnya, gitu. Cara gampang buat alis 2023. Ya, jadi seperti kalian tahu alis 2023 itu kan dia seperti kita garis-garis. Kalian boleh bikin garis-garisnya ya, tapi cara gampang tuh pakai pinset. Jadi pertama kalian gambar dulu alis. Jadi ini orang sebut alis 2018 ya. Terus habis itu kita garis. Jadi ini saya tidak bisa buat di sini. Saya kasih tunjuk kalian di sini ya. Jadi garis pakai ujungnya pinset ini. Jadi begini. Jadi pinsetnya dikecilin sedikit. Kan jadi serpihannya gitu, jadi kelihatannya seperti alis 2023. Itu yang paling cepat. Kalau tidak kalian harus buat sendiri seperti yang biasa, di wax dulu baru kering baru digaris satu-satu kayak gitu. Tapi ini Kak Nona punya hacker yang cara cepat dan mudah terus cepat sekali, dan saya juga puas karena kadang-kadang terlalu panas jadi setengah mati. Biasa meleleh ya, apalagi kalau olahraga gitu. Yang satunya lagi ceran kan, jadi seperti kayak jadi kasih kecil pinset begini baru kalian garis gitu. Nah terus sisanya dibersihin kawan-kawan sedikit, jangan semuanya, sedikit aja. Jadi toh tuh. Jadi sudah beres dandan. Ini dandan biasa-biasa saja ya. Jadi tidak pakai bulu mata, cuma taruh ini, tidak pakai apa-apa karena takutnya kita kan ke rumah sakit ya. Sebentar kalau dia suruh buka makeup paling tidak lipstick kalau dia suruh buka kan bisa hapus. Ini bisa hapus dengan tisu. Tapi kalau sampai pakai bulu mata apa tuh nanti ribet ya. Bismillah, kita pergi ke rumah sakit sekarang.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it. Ja, massage daar is hard. Ja, maar dat is omdat er veel vocht in zit. En dan wordt het na een tijdje als een soort ballon waar gewoon te veel water in zit. Zo kunt je dat een beetje zien. Kijk, u vraagt wij draaien. Kijk, perfect, mooi. Gaat u eventjes rustig achterover Ontspannen liggen. Ontspannen achterover liggen. Dank u. Probeer te ontspannen. In door de neus, uit door de mond. Er komt een prik. Probeer de voet stil te houden. Ja, dat is een vervelende prik dit, maar... Probeer nog eventjes te ontspannen. Ik moet nog even goed op zoek naar het blaasje, want we zitten er nog niet. Ja, daar komt wat. Houdt u het nog vol? Jawel, het zou moeten. Dan zou je die telefoon uit mijn linkerzak hebben. Oh my god. Wat is de vraag precies? Zeg, vraag maar of ik straks telefoon heb. Het komt er al uit. Zo. Meer vocht krijg ik er op dit moment niet uit. Ik denk zo'n, zal het zijn, bijna een half milliliter. Dus heel veel is het niet. Maar ik doe je hartstikke veel pijn, dus daar ga ik even mee stoppen. We hadden net nog een blauw. Oh ja. En dan gaan we wat inspuiten. Veel pijn, hè? Oh, het is erg pijn. Ik dacht met de grote. Nee, dat is... Het is een wat dunner naaldje dan net, dus misschien valt het mee. Ja. Oh my god, dit is echt pijn. Daar komt de naald.
Dat was hem. Oh my god. Nah, itu dia kawan-kawan sedikit video tadi waktu pas di ruangan waktu dia suntik kasih keluar itu cairan. Masih rasa sakit, ini mungkin 2 atau 3 hari belum boleh jalan toh karena masih rasa terbakar, tapi katanya dokter kalau sudah bisa jalan sudah bisa normal. Jadi kita lihat semoga dia hilang, doakan dia hilang saya sudah capek itu kalau harus bolak-balik rumah sakit karena Nona mau tuh kalau memang kau tahu tidak bisa hilang potong saja kasih keluar satu kali supaya dong menderita dong, suka kita rasa menderita dulu, nikmati enjoy dia pun sakit-sakit apa semua baru dong bikin begitu dulu juga karena Nona kaki yang satu nih yang terputar itu sampai hampir 8 bulan akhirnya dong putuskan untuk operasi. Tong menderita 8 bulan kaki tidak bisa lurus, tidak bisa bengkok, baru dong kasih kita operasi. Tuhan saja yang tahu. Tapi itulah kita punya nasib tinggal di Eropa ini. Dan buat kalian yang selalu orang pikir itu di sini asuransi yang bayar itu bullshit ya. Kita bayar asuransi setiap bulan. Oke, kau tidak pernah pakai, nanti pada end of the year asuransi dia kasih kembali uang ya. Tapi kalau kau dalam 1 tahun kau pakai, umpamanya saya operasi ini, operasi itu, nanti tagihan asuransi bayar setengah, dia tagih kau lagi setengah. Jadi kalau orang bilang asuransi kesehatan itu gratis, itu bullshit ya kawan-kawan. Karena ada orang bilang, itu orang Belanda biasa mengandalkan asuransi. No way. Sedangkan kalau kita operasi apa saja, saya punya operasi apa saja kecuali melahirkan. Ya, terus dari pemerintah mereka bayar semua. Tapi yang lain-lain obatnya kalau keluar dari itu dibayar sendiri. Kayak kakak Nona nih, saya operasi, saya potong ini tangan saja setengah saya bayar sendiri. Dan saya operasi kaki juga bayar sendiri setengah, potong tulang setengah juga bayar sendiri. Jadi kalau itu bayar sendiri itu bukan setengah yang kita dibayarkan asuransi, itu bukannya kita tidak bayar, karena kita bayar tiap bulan kawan-kawan. Dari uang tiap bulan itu yang mereka potong. Nah kekurangannya dia tagih lagi kayak gitu. Oke? Nah, semoga info cukup ya kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton ini video. Sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.